Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan sedikit dari sekian banyak nikmatnya sehingga dalam kondisi pandemi saat ini kita semua dapat bertemu secara virtual. Dewan juri yang saya hormati, kakak-kakak panitia lomba yang saya cintai, serta tak lupa pula teman-teman finalis yang saya banggakan. Apa kalian tahu tentang digital talent? Tentunya sebagai generasi muda, kita harus mengetahui bahwa digital talent merupakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital di era saat ini dengan skill digital yang dimilikinya. Selama beberapa menit ke depan, tim kami akan membicarakan tentang peran generasi muda sebagai digital talent guna memaksimalkan potensi ekonomi digital di era Society 5.0. Sebelumnya, kami dari tim Brave Wijaya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Aji Widya Firmansyah sebagai ketua tim. Selanjutnya ada Lovenia Fadetri Andri sebagai anggota tim. Dan yang terakhir ada Jessica Suryani sebagai anggota tim. Pembahasan kita akan diawali oleh latar belakang yang akan dijelaskan oleh Jessica Suryani. Kepada Jessica, dipersilakan. Di era pandemi COVID-19 saat ini, susunan ekonomi telah berubah menuju tatanan ekonomi baru. Berdasarkan hasil riset Google Temasek & Bain & Company, total market value ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar dolar pada tahun 2021 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dari potensi tersebut, para pelaku bisnis, ilmuwan, peneliti, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi digital diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menumbuhkan digitalisasi yang lebih luas, tidak hanya menjadi sasaran pasar luar negeri, tetapi juga menjadi pemain yang diperhitungkan secara global. Berdasarkan gambar yang kami ambil dari Mutiara tahun 2021, pertumbuhan ekonomi digital di beberapa negara di Asia Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan Indonesia merupakan negara dengan tingkat persentase yang tertinggi. World Economic Forum memperkirakan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 85 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh otomatisasi. Kemudian akan muncul lapangan kerja baru dengan human integrity, machine, dan algoritma skill, serta diperkirakan Indonesia masih menempati persentase tertinggi. Namun, terkait hal tersebut, upaya transformasi digital yang cepat di seluruh dunia menyebabkan peningkatan besar dalam permintaan akan keterampilan digital, di mana peningkatan permintaan tersebut menyebabkan digital talent gap di seluruh dunia. Oleh karena itu, generasi muda sangat berperan penting dalam memaksimalkan perannya sebagai digital talent guna meningkatkan ekonomi digital yang semakin berkembang, terutama di era Society 5.0. Dalam karya tulis ini, terdapat 3 rumusan masalah yang akan kami bahas. Masalah yang pertama, apakah urgensi bagi generasi muda sebagai digital talent untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di era Society 5.0? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi digital talent gap guna memaksimalkan potensi ekonomi digital di era Society 5.0. Lalu, rumusan masalah yang terakhir, bagaimana kiat generasi muda agar mampu berperan aktif dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital sebagai digital talent di era Society 5.0. Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah yang pertama, untuk memahami urgensi generasi muda sebagai digital talent dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital di era Society 5.0. Yang kedua, untuk menganalisis peran generasi muda dalam menghadapi digital talent gap guna memaksimalkan potensi ekonomi digital di era Society 5.0. Dan yang ketiga, untuk menyusun kiat-kiat yang dapat diterapkan generasi muda agar mampu berperan aktif dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital sebagai digital talent di era Society 5.0. Selanjutnya beralih pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder di mana biasanya dikumpulkan melalui sumber seperti hasil penelitian terdahulu, buku, situs website, dokumen negara, foto, jurnal, data statistik, dan laporan yang berkaitan. Di bawah ini merupakan alur pelaksanaan penelitian kami. Pertama, analisis potensi dan masalah. Dalam penelitian ini, potensi dan masalah harus dianalisis terlebih dahulu terkait generasi muda Indonesia, ekonomi digital Indonesia,
Indonesia, masalah digital talent, serta potensi dan masalah di era Society 5.0. Setelah itu kita dapat lanjut melakukan studi pustaka mengenai pemahaman generasi muda terkait teknologi digital di era Society 5.0 untuk diterapkan dalam ekspansi ekonomi digital, serta pentingnya menjadi digital talent dalam pemaksimalan potensi ekonomi digital agar dapat menganalisis data lebih lanjut. Tahap selanjutnya yaitu reduksi data, dilakukan untuk memilih, menyeleksi, dan menyederhanakan data yang didapatkan dari tahap studi pustaka agar dalam penyajian data lebih efektif dan mudah dipahami. Setelah itu kita bisa melakukan penyajian data dengan cara interpretasi data terkait, data yang telah dicari dan diperoleh selanjutnya direduksi agar pembaca lebih mudah dalam memahami isi yang disampaikan. Yang terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan setelah semua tahapan selesai yang berdasarkan dari data yang disajikan dengan tujuan peringkasan data supaya lebih singkat dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu urgensi generasi muda sebagai digital talent. Sebelumnya, sempat dibahas mengenai apa itu digital talent dan akan saya ulas kembali terkait pengertian digital talent. Dilansir dari Sagara Teknologi tahun 2022, digital talent merupakan bakat serta talenta yang dimiliki seseorang untuk dapat beradaptasi dengan teknologi digital untuk membuat segalanya lebih mudah dan dapat memahami esensi dari Society 5.0 yang merupakan revolusi lanjutan dari era Industri 4.0. Oleh karena itu, terkait hal tersebut, pekerjaan masa depan akan menjadi lebih berorientasi digital dan istilah digital talent akan menjadi inti dari tenaga kerja masa depan. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Karaboga et al. Tahun 2020, survei menunjukkan bahwa kesenjangan digital talent di seluruh dunia telah menjadi tantangan yang besar yang mempengaruhi daya saing dan kemajuan transformasi digital secara negatif. Oleh karena itu, untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan peran generasi muda dalam memperluas ekosistem digital talent guna memaksimalkan potensi ekonomi digital pada era Society 5.0. Berdasarkan gambar yang kami ambil dari World Economic Forum tahun 2022, diperkirakan bahwa pada tahun 2025 akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru dan akan terjadi pergeseran dari tenaga manusia ke tenaga mesin seperti yang bisa lihat di atas ini, mulai dari persentase tertinggi seperti cloud computing, big data analysis, Internet of Things and connected device, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dengan adanya kesenjangan digital talent dan juga perubahan pekerjaan yang rata-rata akan digantikan oleh mesin pada tahun 2025, generasi muda harus berperan aktif guna meningkatkan ekonomi digital yang semakin berkembang. Terutama di era Society 5.0 yang mana generasi muda sudah seharusnya memaksimalkan dirinya sebagai digital talent guna memaksimalkan potensi ekonomi digital di masa yang akan datang. Selanjutnya, peran generasi muda menghadapi digital talent gap. Dalam PPT tersebut, terdapat dua gambar yang sangat penting dalam sub pembahasan ini, yaitu skema peminimalan digital talent gap dan pola kesinambungan tiga konsep. Sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit penjelasan di awal. Teknologi digital memiliki peran yang besar pada perekonomian digital, di mana generasi muda merupakan aset penting negara guna memanfaatkan teknologi tersebut dengan tujuan pemaksimalan potensi bisnis dalam perekonomian digital. Namun, menurut data yang diterbitkan Bank Dunia, digital talent gap yang tinggi sedang dialami oleh Indonesia, di mana 9 juta digital talent sangat dibutuhkan Indonesia dalam 15 tahun ke depan, atau per tahun sekitar 600.000 digital talent dalam Adhikara 2021. Generasi muda harus memiliki roadmap dalam mengembangkan kemampuannya untuk berperan dalam mengurangi digital talent gap. Berikut merupakan gambar skema ide dalam menghadapi digital talent gap yang bisa digunakan generasi muda. Hal pertama yang harus dilakukan generasi muda adalah melakukan proses pembelajaran serta literasi terkait ilmu teknologi digital yang diperlukan. Mereka dapat mempelajari lebih dalam lagi melalui pelatihan yang diadakan pemerintah, praktek langsung dalam dunia digital, online course, serta program digital talent scholarship yang diadakan oleh Kominfo. Setelah para generasi muda mempelajari ilmu teknologi digital melalui berbagai cara, mereka harus menjadi digital talent yang dapat bermanfaat bagi dunia bisnis maupun dunia ekonomi digital, supaya target dan potensi ekonomi digital dapat tercapai. Pada akhirnya, perekonomian digital Indonesia akan maju sesuai dengan target dan harapan, sehingga keuntungan bisa diperoleh secara maksimal serta persentase digital talent gap Indonesia akan menurun seiring berjalannya waktu.
Selanjutnya beralih pada pola kesinambungan, akan saya jelaskan mengapa 3 hal tersebut berkesinambungan. Pola keterkaitan yang dimaksud yaitu bahwa generasi muda tidaklah berguna apabila tidak memiliki potensi yang dapat diandalkan dan membawa keuntungan bagi bangsa dan negara. Menjadi digital talent merupakan opsi sempurna bagi pemuda apabila ingin ekonomi digital Indonesia dapat berkembang dan meningkat secara pesat dan optimal. Tanpa adanya generasi muda, digital talent tidak akan pernah ada dan ekonomi digital juga tidak akan bisa berkembang. Jadi, kesinambungan antara 3 komponen di atas benar-benar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Rekan saya telah membahas mengenai urgensi dan peran generasi muda untuk menjadi digital talent. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kiat generasi muda agar mampu berperan aktif dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital. Menurut Myers dan Fowler pada tahun 2006, ada 3 tingkatan dalam literasi digital, yaitu transformasi digital, penggunaan digital, dan kompetensi digital. Kami memiliki ide gagasan mengenai kiat yang dapat dilakukan generasi muda untuk berperan aktif menjadi digital talent. Kami menyusun skema kiat tersebut seperti pada gambar. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi digital. Pada fase kompetensi digital, setidaknya ada 6 kemampuan yang harus dikuasai generasi muda, yaitu mampu beradaptasi, selalu ingin mencoba hal baru, mampu berinovasi, lincah, kreatif, dan memiliki relasi yang baik. Fase selanjutnya adalah fase penggunaan digital. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, penggunaan digital di Indonesia meningkat sebanyak 442% untuk berbagai keperluan di tahun 2020. Sehingga sesuai dengan kiat ketiga kami, sangat diperlukan kebijakan dalam memanfaatkan keefektifan dan luasnya informasi pada perangkat digital. Tingkatan terakhir yaitu adanya transformasi digital. Pada transformasi digital akan terdapat sebuah perubahan di bidang digital atau teknologi. Oleh karena itu, kami memasukkan poin ide dan inovasi pada skema kiat pengoptimalan peran generasi muda sebagai digital talent untuk menjadi fokus utama dalam menciptakan sebuah perubahan. Kiat terakhir dalam pengoptimalan peran generasi muda sebagai digital talent adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai bidang ilmu untuk mendukung realisasi teknologi digital. Kolaborasi ini akan menjadi pilar utama dalam menyusun kebijakan inovasi. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa generasi muda, digital talent, serta ekonomi digital merupakan komponen yang berkesinambungan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan generasi muda untuk berperan aktif menjadi digital talent. Dengan begitu, perekonomian digital Indonesia akan maju, sehingga dapat meningkatkan produk domestik bruto sesuai atau melebihi target dan harapan, serta dapat meningkatkan bisnis dan mendapat keuntungan yang bisa diperoleh secara maksimal. Dan juga, persentase digital talent gap Indonesia akan menurun seiring berjalannya waktu. Pembahasan yang terakhir adalah saran. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini, yaitu penggantian tenaga kerja manusia menjadi otomatisasi dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kami memiliki saran agar generasi muda lebih tanggap dan berinovasi dalam dunia digital, serta berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu dengan memanfaatkan semua fasilitas yang telah disediakan. Selain itu, generasi muda dapat menerapkan skema ide dan kiat-kiat yang disajikan melalui proses pembelajaran ilmu digital dari tahap dasar hingga dapat menjadi digital talent yang mampu memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia. Sebagai bagian dari penutup, saya akan membacakan quotes menarik yang relevan dengan teknologi. Kita menciptakan teknologi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kreativitas untuk berinovasi akan selalu menjadi tanggung jawab manusia. Teknologi telah mengubah segalanya dan teknologi masa depan akan mengubah segalanya yang ada hari ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda harus beradaptasi dengan era baru dengan menjadi digital talent. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.